Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Lius. Saya akan memaparkan pedoman TA tahun 2021. Jadi saya mewakili tim dari administrasi akademik. Sebagai informasi, materi mengenai pedoman TA tahun 2021 yang lengkap bisa diunduh melalui link s.id/pedoman TA 21. Baiklah. Jadi pedoman TA tahun 2021 ini sudah melalui beberapa aspek, beberapa tahapan supaya terpenuhi aspek legalitasnya. Sudah kita ajukan kepada Senat, sudah disosialisasikan kepada dosen pembimbing, dan sudah disosialisasikan juga kepada staf admin. Jadi untuk mahasiswa dan dosen lain yang tidak sempat datang ketika sosialisasi dapat menyimak sosialisasinya melalui video ini secara online seperti itu. Jadi untuk penyusunan tugas akhir tahun 2021 ini ada beberapa hal yang agak berubah, tapi beberapa hal pada prinsipnya masih sama seperti penyusunan tugas akhir proyek akhir tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi, untuk tahun ini kebetulan yang akan menyelenggarakan tugas akhir semuanya mahasiswa diploma 3 semester 6. Jadi kita sebut pedoman TA ya, bukan lagi pedoman TAPA seperti itu. Mudah-mudahan tahun depan mahasiswa dari D4 PPH sudah bisa ikut bergabung untuk melaksanakan penyusunan TAPA-nya seperti itu. Baiklah, untuk prosedur penyusunan tugas akhir tahun ini akan dimulai dengan proses pengajuan usulan topik penelitian, diikuti dengan kegiatan pembimbingan seminar proposal atau kalau dulu sering disebutnya uji tor seperti itu. Kita mulai ubah definisinya, ubah terminologinya menjadi seminar proposal. Lalu seperti biasa setelah proposalnya diseminarkan, disetujui, dilaksanakan proses bimbingan dan penyusunan laporan. Kemudian ada proses pengumpulan nilai bimbingan. Satu lagi, hal yang paling penting, mulai tahun ini kita lakukan pengecekan term itin. Jadi dimohon kepada mahasiswa supaya tidak asal kopas ketika menyusun TA-nya, terutama untuk bab 1 dan bab 4 ya. Lalu nanti akan ada proses pengumpulan laporan, pelaksanaan ujian sidang, lalu ada proses penentuan kelulusan, terus hingga wisuda. Itu proses umum dari penyusunan tugas akhir. Jadi kita akan bahas satu-satu. Nah, mulai dari pengajuan usulan topik. Ini deadline-nya udah dekat. Dan kita mulai di tanggal 27 Januari dan berakhir pada 4 Februari. Jika sampai 4 Februari mahasiswa tidak mengajukan usulan topik, atau tidak ada usulan topik dari mahasiswa yang diterima oleh Kaprodi, maka mohon maaf mahasiswa tersebut akan kami ikutkan untuk periode Oktober 2021. Ya, diharapkan untuk seleksi pertama ini mahasiswa dapat lebih siap ya. Yang diminta adalah usulan topik loh. Jadi mahasiswa tidak perlu takut topiknya ini wajib sama sampai sidang, tidak perlu seperti itu. Tujuan utama dari tahapan ini adalah sebagai brainstorming. Jadi mahasiswa sudah harus mulai aware kalau penyusunan TA itu sudah dimulai. Silahkan baca, silahkan pikirkan, nanti mau melaksanakan penelitian di mana. Jika butuh surat pengantar riset, silahkan minta ke ADAK. Kalau di tempat satu ternyata ditolak, butuh surat pengantar riset lagi, silahkan minta lagi ke ADAK, tidak masalah. Jadi beberapa kali minta surat pengantar riset itu tidak masalah. Toh ketika usulan topik ini sudah diterima oleh Kaprodi, ternyata nanti pembimbing menolak dan meminta supaya melakukan riset di tempat yang lain, butuh surat riset lagi, silahkan minta lagi ke ADAK. Surat riset ke ADAK ini nanti akan kita kirimkan ke email ya. Jadi silahkan di request secara online melalui s.id/logriset21 seperti itu. Nah, kalau udah terpikir nih topiknya kira-kira apa, terus apa saja yang akan jadi rumusan masalah atau bidang-bidang penelitian yang lebih kecil itu seperti apa, silahkan sampaikan usulan topik dan rumusan masalahnya ke Kaprodi secara online. Linknya ini bit.ly/usulan dan kode prodinya, misalnya bit.ly/usulan MTB, bit.ly/usulan MP3, usulan MUP, usulan MDK, usulan MTH, usulan MPI, ya seperti itu. Ya,
Lalu pengusulan judul ini bisa dilakukan berkali-kali selama rentang waktu yang ditentukan. Jadi kalau tanggal 27 Januari sudah mengusulkan, tiba-tiba tanggal 28 ini punya pemikiran atau topik yang baru, silakan diusulkan juga ya, tidak masalah seperti itu. Tapi pastikan nanti sampai tanggal 4 Februari ada topik yang sudah diakui atau sudah disetujui oleh Kaprodi. Nanti tanggal 4 Februari para Kaprodi akan menyampaikan ke ADAK nama-nama mahasiswa beserta usulan topiknya yang telah disetujui. Dari data Kaprodi akan kami keluarkanlah SK pembimbing. Jadi kalau sampai tanggal 4 Februari tidak ada usulan dari mahasiswa atau tidak ada usulan mahasiswa yang disetujui oleh Prodi, maka mohon maaf mahasiswa tersebut akan kami masukkan, akan kami ikutkan pada periode sidang tahun Oktober 2021. Tidak ikut untuk periode sidang bulan Juni ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh formulir pengajuan usulan topik TA. Kalau klik link tadi kan bit.ly/usulan kode prodi, ini yang akan muncul. Ini contohnya formulir pengajuan usulan topik TA dari prodi. Sepertinya ini dari prodinya MP3 seperti itu. Jadi cukup tuliskan nama, ini saya tulis namanya contoh Haris gitu ya namanya. NIM-nya jangan lupa, emailnya jangan lupa, dan nomor telepon. Karena nanti tim prodi perlu mengkomunikasikan kepada mahasiswa apakah topiknya, usulan topiknya dan rumusan masalahnya sudah disetujui atau tidak, seperti itu. Nah, boleh langsung diisikan juga usulan topik tugas akhirnya seperti apa. Ini saya kasih contoh karena sedang booming nih ya konsep CHSE. Jadi kalau nanti ada yang jadi mahasiswa saya, mungkin nanti saya akan lebih mengarahkan mahasiswa saya untuk explore tentang CHSE. Tapi itu cuman pendapat pribadi ya. Kalau misalnya mahasiswa punya pemikiran lain dipersilahkan. Nah, jadi ini contohnya usulan topik tugas akhirnya implementasi prinsip cleanliness dari CHSE pada homestay si biru-biru. Kan CHSE itu terdiri atas 4 indikator ya, ada cleanliness, ada health, ada safety, dan environment sustainability. Pilih satu aja itu udah cukup untuk jadi TA loh. Seperti itu. Jadi rumusan masalahnya seperti apa? Ini contohnya lagi dari topik prinsip cleanliness, saya breakdown jadi 3 topik, 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi konsep cleanliness pada ruang penerimaan tamu. Kalau yang rumusan masalah 2 ya, bagaimana implementasinya pada kamar tidur. Kalau yang rumusan masalah ketiga, saya tulis bagaimana implementasi konsep cleanliness-nya itu di kamar mandi, misalnya seperti itu. Nah, rumusan masalah ini nggak wajib 3 ya, boleh cuman 2, boleh cuman 1. Oleh sebab itu kalau dilihat rumusan masalah 1 aja yang punya asterisk merah, artinya itu yang wajib diisi. Rumusan masalah 2 kalau ada silakan diisi, rumusan masalah 3 silakan diisi kalau memang ada 3 rumusan masalah. Setelah itu silakan di-submit. Selesai, nanti pengajuan usulan topik ini akan diproses di Prodi dan tim admin Prodi yang akan memberi feedback atau umpan balik apakah usulan kalian diterima atau tidak. Kalau memang tidak diterima silahkan ajukan lagi. Silahkan diajukan lagi beberapa kali, berkali-kali sampai topiknya diterima oleh Prodi. Pokoknya deadline-nya hingga 4 Februari ya, 2021. Jadi mulai hari ini sudah bisa dipikirkan. Jika memang sudah ada usulan topik, silahkan diajukan, silahkan diinformasikan, silahkan di-upload secara online. Nah, ini simulasi pengajuan usulan topik, tapi ini cuma simulasi contoh saja. Tidak perlu terlalu difikirkan. Yang pasti tanggal 4 Februari itu Prodi akan menyampaikan nama-nama mahasiswa yang usulan topiknya sudah diterima. Jadi tanggal 5 Februari kami dari tim ADAK akan melaksanakan penerbitan SK pembimbing. Kalau SK pembimbing sudah terbit, artinya sudah boleh
mulai melakukan pembimbingan pra-proposal. Itu tenggang waktunya 1 bulan diberi waktu. Nah, ketika pembimbingan pra-proposal ini, jika dimungkinkan terjadinya perubahan judul atau perubahan topik seperti itu, silahkan. Tapi wajib info lagi ke Kaprodi ya, supaya tidak ada overlapping atau tumpang tindih judul atau topik yang diteliti oleh mahasiswa. Nah, jika ternyata ketika proses pembimbingan ini tempat risetnya berubah, butuh surat riset lagi, silahkan diajukan lagi ke ADAK pakai link online yang tadi s.id/logriset21 seperti itu. Jadi batas waktu pembimbingan pra-proposal ini hingga 5 Maret untuk bab 1 sampai bab 3 saja. Setelah pembimbingan pra-proposal, kita akan laksanakan seminar proposal. Nah, seminar proposal ini dilaksanakan online melalui Zoom. Jadi wajib fitur videonya on nanti. Terus oleh karena itu standar groomingnya diikuti ya. Wajib pakai bajunya Poltek Parmedan dengan alma mater lengkap. Rambutnya yang sekarang panjang untuk laki-laki sudah bisa diperbaiki ya. Disesuaikan dengan standar groomingnya kita. Durasinya itu kira-kira 30 menit nanti untuk seminar proposal. Ada tim pengujinya 3 orang nanti. Itu tim penguji akan diajukan oleh prodi. Ada yang pasti pembimbing akan jadi penguji seminar proposal dan ada 2 dosen lain sebagai pembanding. Nah, hasil dari seminar proposal ini ada 2, lulus atau mengulang. Jadi yang mahasiswa yang mengulang nanti akan ikut untuk periode sidang di Oktober 2021 paling cepat seperti itu. Mudah-mudahan semuanya lulus lah seminar proposal ini. Nah, next, kalau seminar proposal sudah dilalui, masuklah pada proses pelaksanaan, proses bimbingan dan penyusunan laporan TA. Durasinya cukup lama, mulai dari tanggal 16 Maret hingga 21 Mei 2021. Pembimbingan dilaksanakan secara online ya. Jadi tatap muka itu tidak disarankan. Dan tidak ada batasan jumlah minimal bimbingan. Jadi kalau dulu-dulu mungkin pernah dengar dari abang kakak kelasnya kalau minimal bimbingan itu harus 10 kali. Nah, mulai tahun ini tidak ada batasan kok. Jadi kalau memang 5 kali ketemu sama pembimbing sudah oke, ya silahkan. 2 kali ketemu pembimbing sudah oke, silahkan. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Tapi yang pasti harus dipertimbangkan mengenai kualitasnya karya tulis yang diusulkan seperti itu. Masa sih cuma 1 kali bimbingan sudah oke, kan nggak mungkin. Masa cuma 2 kali, sepertinya tidak seperti itu. Jadi silahkan dimaksimalkan proses bimbingannya nanti. Jadi proses berikutnya setelah proses bimbingan itu adalah persetujuan laporan tugas akhir ini ditandai dengan pembimbing memberikan nilai untuk mahasiswa. Nah, dosen pembimbing juga punya akun Turnitin nih untuk memonitor berapa persen kemiripan tugas akhirnya mahasiswa dibanding dengan referensi online nantinya. Jadi mahasiswa diharapkan tidak asal kopas ya untuk tugas akhirnya, tidak boleh plagiat seperti itu. Itu kan kode etik secara umum untuk institusi pendidikan, kita tidak boleh kopas. Mulai tahun ini di Poltek Parmedan untuk tugas akhir kita akan cek tugas akhirnya dengan akun Turnitin. Akun Turnitin ini digunakan untuk mengecek berapa persen similarity laporan TA mahasiswa. Jadi yang ngopas asal, yang plagiat itu akan terlihat. Kalau batas similarity-nya itu ada 30%. Nanti akan dicek oleh tim sekretariat. Mohon maaf, yang di atas batas 30% otomatis akan kami gugurkan. Tidak akan menjadi peserta sidang Juni 2021. Akan diikutkan pada sebagai peserta sidang bulan Oktober 2021 kalau ketika dicek lagi batas similarity-nya di bawah 30% ya, seperti itu. Nah, pengecekan Turnitin ini nanti dilaksanakan oleh tim
sekretariat TA. Yang kan kami cek itu cuma bab 1 dan bab 4. Jadi mohon diperhatikan bab 1 dan bab 4. Bab 1 itu kan yang panjang itu adalah latar belakang. Jangan pernah kopas latar belakang Anda seperti itu. Dan bab 4 itu kan ada gambaran umum, lokasi penelitian. Jangan cuma dikopas dari profil website dan segala macamnya. Mohon di-create yang baru gambaran umumnya. Untuk pembahasan mohon menggunakan bahasa sendiri sehingga tidak merujuk pada referensi online. Hal-hal seperti inilah yang akan membuat nilai persentase similarity itu mengecil sehingga bisa diterima. Jadi sekali lagi saya tekankan batas persentase similarity itu hanya 30%. Jika lebih dari 30%, maka Anda akan digugurkan sebagai peserta sidang. Nah, kalau nanti pembimbing sudah oke dengan laporan Anda, Turnitin Anda juga bagus, artinya tidak melebihi 30%, maka Anda berhak menyandang gelar sebagai calon peserta sidang TA periode Juni. Nah, untuk menjadi calon peserta sidang periode Juni ini, diharapkan nanti mahasiswa untuk mengumpulkan laporan TA-nya secara online. Nanti akan kami sampaikan linknya ya. Nah, mahasiswa yang berhak mengumpulkan laporan TA itu adalah mahasiswa yang sudah disetujui oleh pembimbingnya atau sudah memperoleh nilai bimbingan. Dan similarity test melalui Turnitin-nya wajib di bawah 30%. Dan ini satu lagi, sering sekali mahasiswa lalai untuk menyelesaikan semua mata kuliah. Jadi tidak ada mahasiswa yang masih punya UU yang berhak ikut sidang. Nah, tolong diperhatikan juga syarat administratif dari ATMA. Misalnya wajib ikut PSDP, wajib ekskul, wajib penggandaan laporan PKN dan segala macam itu juga harus diselesaikan, termasuk urusan administrasi di keuangan seperti itu ya. Setelah proses pengumpulan TA, kita akan mulai laksanakan sidang TA untuk periode Juni tahun 2021. Ini akan dilaksanakan secara online, kita gunakan teleconference Zoom nantinya. Durasinya 60 menit, jadi pelaksanaan sidang TA ini hampir miriplah dengan pelaksanaan seminar proposal, namun durasinya lebih lama. Nanti akan ada tim penguji, jumlahnya 3 orang, sama seperti seminar proposal. Pembimbing akan ikut serta sebagai penguji, ada ketua penguji. Nah, hasil dari sidang TA itu adalah lulus dengan revisi atau tidak lulus. Yang tidak lulus nanti akan boleh ikut lagi di periode Oktober 2021. Yang lulus dengan revisi wajib melakukan revisi atau hasil kelulusannya dibatalkan seperti itu ya. Nah, kalau tadi sudah cerita tentang prosedur, berikutnya mengenai sistematika laporan TA. Sistematika ini kita bagi jadi 3, ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk bagian awal itu ini standar saja, ada sampul luar, sampul dalam, ada abstrak pakai bahasa Indonesia, ada abstrak dengan bahasa Inggris. Nah, yang agak berbeda itu surat pernyataan ya. Kalau dulu-dulu kan surat pernyataan itu wajib ditandatangani dengan materai 6.000. Mulai tahun 2021 kan materainya nominalnya berubah jadi materai 10.000 seperti itu. Berikutnya ada lembar persetujuan, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi daftar tamu, daftar gambar. Ini umum saja, contohnya ada juga di pedoman. Nah, untuk isinya ini, bagian inti dari laporan TA itu terdiri atas 5 bab. Ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu terdiri atas 4 bagian ya. Ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan penelitian. Jadi di latar belakang ini wajib diinformasikan mengapa sih topik penelitian itu perlu diteliti gitu kan. Apa urgensinya, mengapa itu menarik, seperti itu. Jadi di latar belakang ini tidak perlu mahasiswa mencari-cari masalah di lokasi penelitian. Seperti contoh, karena mau meneliti mengenai implementasi cleanliness, tidak perlu disampaikan bahwa
homestay itu sangat jorok, banyak sampah di mana-mana, memblow up masalah-masalah seperti itu tidak diperlukan karena itu adalah masalah sehari-hari. Sedangkan dalam penelitian yang perlu disampaikan adalah masalah penelitian. Mungkin yang perlu disampaikan adalah kita belum tahu nih bagaimana homestay ini atau hotel ini mengimplementasikan konsep cleanliness sesuai dengan prinsip CHSE. Padahal CHSE itu penting, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diinformasikan, tidak perlu menunjukkan masalah sehari-hari di lokusnya. Lalu rumusan masalah, kalau dulu-dulu mungkin rumusan masalah itu wajib 3 ya. Jadi mulai dari tahun 2019 itu sudah disampaikan bahwa rumusan masalah tidak harus 3 kok. Kalau cuma bisa 2 ya silahkan 2. Kalau cuma 1 ya silahkan 1, tidak masalah. Jadi 1, 2, atau 3 boleh menjadi rumusan masalah. Tujuan penelitian seperti biasa mengacu pada rumusan masalah. Nah, juga bagian pada bab 1 pendahuluan ini harus ada kegunaan penelitian. Silahkan dijabarkan nanti kegunaannya apa. Seperti itu. Bab 2 tinjauan pustaka ini berisi teori atau temuan yang jadi referensi penelitian. Tentu saja untuk tinjauan pustaka ini kita sesuaikan dengan rumusan masalah seperti itu. Nah, bab 3 adalah metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini ada 3 hal yang diperlukan, yaitu teknik pengumpulan data. Silahkan dipaparkan tekniknya apa, instrumennya apa. Misalnya teknik pengumpulan datanya melalui observasi. Instrumen yang digunakan adalah checklist, seperti itu. Atau teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara. Jadi instrumennya apa? Daftar pertanyaan. Teknik pengumpulan datanya adalah melalui survei, misalnya teknik survei, dan instrumennya adalah kuesioner, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu bisa dijabarkan juga populasi dan sampel penelitian serta teknik analisis data. Jadi sudah untuk mahasiswa D3 untuk kegiatan TA ini kami tidak menyarankan sebenarnya untuk menggunakan SPSS karena SPSS kelihatannya terlalu advance ya, padahal kita cuma perlu menyusun laporan tugas akhir saja seperti itu. Tapi kalau memang mahasiswa mampu ya silahkan, tapi tidak diwajibkan. Jadi nanti kalau ada pembimbing yang mewajibkan boleh dinego lah karena memang SPSS ini tidak dianjurkan. Silahkan kalau memang bisa. Kalau memang tidak mampu ya tidak perlu. Karena banyak kok analisis tools yang lain yang bisa dipakai. Pakai Excel aja biasa juga bisa seperti itu, nggak perlu pakai SPSS. Nah, setelah bab 3 kita masuk ke bab 4 untuk hasil penelitian dan pembahasan. Tolong diingat untuk turn itin, pengecekan similarity itu bab 1 dan bab 4. Jadi mohon nantinya mahasiswa untuk menyusun bab 4 ini dengan hati-hati. Bab 4 ini terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian. Jadi gambaran umum ini misalnya homestay atau hotel A. Hotel A ini data-datanya atau profilnya sudah ada dari internet. Jangan asal kopas dari internet ya. Jadi silakan diparaphrase pakai bahasa sendiri yang pasti sudah mampu menunjukkan gambaran umum lokasi penelitian ini sejarahnya seperti apa. Misalnya kalau ada struktur organisasi silakan. Nah, berikutnya pada bab 4 ini diperlukan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 3, artinya hasil penelitiannya ada 3. Seperti itu. Lalu dilakukan pembahasan. Pembahasan ini merujuk pada hasil penelitian. Seperti itu. Terakhir adalah penutup. Untuk penutup ini ada 2 hal yang perlu disusun, yaitu simpulan yang merupakan rangkuman dari jawaban rumusan masalah yang diteliti dan saran yang merupakan rekomendasi. Nah, selanjutnya untuk penyusunan TA bagian akhirnya perlu ada daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini kan bisa merujuk bab 2 juga atau merujuk juga bab yang lain ya. Nah,
Daftar pustaka itu jumlahnya tidak dibatasi. Jadi kalau untuk menyusun TA-nya mahasiswa tahun ini, daftar pustakanya cuma 5 dan itu cukup, ya silahkan. Cuma 5 nggak masalah. Ada 10, alhamdulillah. Ada 20, ya syukur gitu kan. Jadi tidak ada pembatasan untuk daftar pustaka. Selama layak digunakan, silahkan. Tahun referensi juga tidak dibatasi. Jadi tidak ada itu tahun referensi 5 tahun terakhir, tidak. 10 tahun terakhir tidak seperti itu. Jadi kalau memang di tahun 80 buku itu ada atau teorinya ada dan sampai saat ini masih diakui, silahkan digunakan. Tidak masalah. Tahun 80 itu artinya kan 30 tahun yang lalu. Jika memang masih layak digunakan, silahkan. Jadi intinya untuk daftar pustaka, jumlah daftar pustaka atau buku atau referensi yang digunakan itu tidak dibatasi jumlahnya dan tidak dibatasi tahunnya ya. Ini berkali-kali saya sampaikan seperti itu supaya tidak ada polemik nanti waktu mahasiswa menyusun TA. Dan untuk lampiran-lampirannya ini bisa dilihat dokumentasi pelaksanaan riset itu perlu dilampirkan, misalnya foto hasil pengolahan data, misalnya foto ketika kalian melaksanakan observasi, misalnya juga daftar pertanyaannya atau daftar pertanyaan kuesioner itu bisa dilampirkan menjadi dokumentasi pelaksanaan riset. Lalu SK pembimbing silahkan dilampirkan, surat permohonan riset yang sesuai dengan laporan riset. Jadi kan mungkin mahasiswa A sudah meminta surat permohonan riset itu 6 kali, misal ya. Jadi surat permohonan riset yang dilampirkan adalah yang memang digunakan sesuai merujuk pada laporan riset. Jadi kalau laporan risetnya menyatakan pelaksanaan riset di A, artinya surat permohonan risetnya adalah di A, seperti itu. Ini hal mudah sih sebenarnya. Dan surat keterangan melakukan riset serta biodata. Contoh-contohnya ada di pedoman TA yang ada di online ya, bisa dicek secara online di s.id/pedoman TA21. Saya rasa demikian sosialisasi TA untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Kita punya 385 mahasiswa peserta TA untuk periode Juni. Mudah-mudahan di periode Juni 385 mahasiswa ini tuntas semua ya. Saya ucapkan selamat berjuang dan terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.